Halo Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar pada hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Pastinya dong. Dan yang pasti juga jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh baik kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang senantiasa kami boleh rasakan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama menerima berkat-Mu melalui sabda kebenaran-Mu. Kiranya sabda-Mu ini Tuhan dapat senantiasa menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 21. Mazmur 21 ayat yang pertama hingga ke-14. Mazmur 21 ayat yang pertama hingga ke-14, yang demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangannya yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah dikaruniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyebut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di depan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang benci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagilah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikannya, dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam sebuah pertandingan, pastinya ada yang disebut dengan kemenangan. Baik itu pertandingan olahraga seperti bola, pertandingan bulu tangkis, pertandingan pingpong, pertandingan golf, dan sebagainya, ataupun pertandingan catur atau balap motor atau balap mobil, semuanya pasti mengidam-idamkan yang namanya kemenangan. Nah, kemenangan adalah hal yang didambakan oleh setiap tim, oleh setiap grup, oleh setiap kru yang berkontribusi dalam tim tersebut. Akan tapi untuk mencapai sebuah proses kemenangan tersebut tidaklah mudah. Adanya latihan-latihan yang begitu keras, adanya keringat yang terus bercucuran, adanya rasa kesal, adanya rasa bete, jenuh dengan latihan. Namun itu semua nantinya mendatangkan sebuah kemenangan. Namun yang disayangkan adalah ketika manusia
setelah mendapatkan sebuah kemenangan adalah timbul kata kesombongan yang ada pada dirinya. Ini timku menang karena aku yang bisa membawa kemenangan karena aku paling hebat. Enggak, ini semua karena aku. Semua merasa akulah yang bawa kemenangan. Ketika kemenangan terjadi, banyak orang yang mulai congkak dan sombong dan timbul rasa egoisnya. Nah, pada saat itu banyak orang yang lupa ketika ada sebuah kemenangan yang terjadi dalam sebuah tim, dalam sebuah individu, ada Tuhan yang berkarya, ada Tuhan yang bekerja, yang mengizinkan kita untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Nah, begitu juga di dalam teks bacaan kita pada hari ini. Ketika Daud berada di puncak kejayaannya, ia menyadari bahwa ia menang, bahwa ia bisa mendapatkan semuanya di posisi tersebut bukan karena kemampuan atas dirinya, melainkan karena Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Di ayat 8 mengatakan, sebab raja percaya kepada Tuhan dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Karena ada kasih setia Tuhan, maka Daud diperkenankan untuk menjadi hebat, membawa bangsa yang menjadi lebih luar biasa. Akan tapi terjadi kalau dalam kehidupan kita saat ini, seringkali kita merasa congkak dan sombong ketika ada sebuah kemenangan. Sebenarnya iman yang sejati akan menghadirkan kemenangan karena karya Allah dalam hidup orang percaya. Nah, persoalannya adalah apakah ketika kita mendapatkan sebuah kemenangan, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kemenangan ini. Apakah kita betul-betul merendahkan diri kita kepada Tuhan? Atau malah, menang. Karena aku berjuang. Betul, setiap individu dalam memenangkan sebuah pertandingan ada prosesnya. Tapi yang perlu diingat dan perlu dicatat adalah kemenangan boleh terjadi karena Tuhan yang memperkenankannya. Kiranya kita sekalian juga menang bersama Tuhan Yesus untuk mengungkapkan kasih setianya, untuk mengungkapkan kebenaran firman-Nya, untuk menyatakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita bahwa kita menang bersama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, benar kami saat ini telah menang bersama-Mu. Menang atas kekuatan iman kami, menang atas kehidupan ini yang boleh kami rasakan melalui berkat-berkat yang melimpah atas kami. Kiranya hal ini Tuhan tidak membuat kami menjadi orang-orang yang congkak, tidak membuat kami menjadi orang-orang yang sombong, melainkan kami semakin direndahkan hati kami untuk kami betul-betul mensyukuri setiap hal yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan. Kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami teringat Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Baik itu yang di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber mukjizat yang boleh mengizinkan setiap orang-orang terkasih kami dapat sembuh. Kiranya kesemua ini Tuhan menjadi sangat berarti dan kami dapat kembali berkumpul dengan sukacita karena Engkau telah merawat kehidupan kami. Kami juga mendoakan Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini harus terisolasi karena terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga orang-orang terkasih kami yang saat ini harus terisolasi boleh kembali disembuhkan, dapat
kembali, boleh Engkau berikan semangat sehingga mereka tetap memiliki pengharapan atas setiap segala sesuatu yang boleh terjadi atas hidupnya. Kami juga mendoakan Tuhan untuk eyang-eyang terkasih kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kesehatan mereka, memberkati masa tua mereka, sehingga eyang-eyang kami di dalam keterbatasan fisiknya tetap memiliki semangat serta iman yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan untuk setiap kehidupan kami, proses kehidupan kami, begitu kami sebagai seorang pekerja, PNS, pekerja swasta, petani, peternak, ataupun wirausaha, memiliki toko, kami serahkan semua Tuhan, setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami memohon Tuhan sehingga apa yang boleh terjadi atas hidup ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami sejati. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.